Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi recursive function di Kotlin. Apa itu recursive function? Recursive function itu adalah function yang memanggil function dirinya sendiri. Maksudnya apa sih? Ya pokoknya kalau ada dalam sebuah function, di mana di dalam body functionnya itu manggil functionnya sendiri atau dirinya sendiri, maka itu dinamakan recursive function. Jadi function yang memanggil dirinya sendiri. Nah kadang-kadang itu dalam pekerjaan kita, kalau kita bikin program gitu ya, itu sering banget menemui kasus di mana recursive function itu lebih mudah dibandingkan tidak menggunakan recursive function. Nah, jadi biasanya kalau kita enggak menggunakan recursive function itu maka kita akan biasanya menggunakan looping ya. Entah itu for loop, while loop, atau do while loop. Nah, tapi kadang-kadang menggunakan recursive function itu lebih mudah dibandingkan kita menggunakan for loop atau while loop atau do while loop seperti itu. Nah, contoh kasusnya adalah faktorial. Menghitung faktorial itu lebih gampang menggunakan recursive function dibandingkan kita manual menggunakan perulangan. Nah, kalau teman-teman tidak mengerti tentang faktorial, teman-teman bisa googling, itu harusnya kasus sederhana di matematik, jadi menghitung nilai faktorial. Nah, saya kasih contoh. Ini contoh menghitung faktorial menggunakan for loop, perulangan. Jadi pertama kita bikin, jadi faktorial itu kalau saya masukkan 5, berarti faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 gitu, seperti itu. Kalau misalnya saya masukkan 10, berarti 10 dikali 9 dikali 8 terus sampai 1 gitu. Jadi dikali-kali terus. Nah itu kalau misalnya kita pakai for loop seperti ini. Jadi kita bikin dulu 1, terus dari I, misalnya saya masukkan, dari value down to 1, jadi saya value-nya 10. Berarti I itu dari 10 sampai 1, jadi nanti result dikali 10, pulangan selanjutnya result dikali 9, pulangan selanjutnya result dikali 8, terus sampai dikali terakhir adalah 1. Setelah itu baru return-nya result. Ini kita harus melakukan perulangan terus menerus sebanyak jumlah value yang kita masukkan. Nah, gimana kalau saya ganti solusinya menggunakan faktorial? Nah, tapi lebih enaknya kita langsung praktekkan dulu ya, membuat faktorial menggunakan loop. Oke, di sini kita bikin file baru, nama filenya adalah recursive function. Oke, di sini kita bikin main, di sini fun factorial loop. Nah, berarti di sini value-nya integer, maka dia harus integer juga balikannya. Nah, di sini berarti kita bikin dulu var result sama dengan 1, karena kalau dari 0 nanti 0 dikali 1 atau dikali yang 10 dulu misalnya jadinya 0 lagi, jadi kita harus pakai 1. Nah, habis itu kita lakukan perulangan di mana I in ini berarti value down to 1. Setelah itu result dikali sama dengan I. Return result seperti ini ya. Ini kalau saya print line factorial loop 10, ini hasilnya segini ya. Coba kita hitung. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya sama ya. 3628 800, hasilnya sama. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan looping for loop. Nah, gimana kalau kita ganti menjadi rekursif? Nah, harusnya dengan pakai rekursif hasilnya lebih simpel. Ini adalah kode yang menggunakan rekursif. Cirinya apa rekursif? Rekursif itu cirinya adalah di dalam blok function-nya dia memanggil dirinya sendiri. Contohnya mana? Contohnya di bawah ini. Ini adalah factorial recursive. Dia manggil si function factorial recursive. Jadi di sini dia return when value-nya adalah 1, berarti udah. Kalau 100 kan berarti berhenti ya perulangannya. Ya udah langsung balikan 1. Nah, kalau bukan 1, maka dia
value yang dikirim di sini, dikali function lagi faktorial rekursif, tapi value yang dikirimnya dikurangin dari yang tadinya 10. Misalnya pertama saya masukin 10. Yang keduanya berarti pemanggilan yang keduanya 10 dikurangi 1, berarti 9. Masuk lagi ke sini 9, berarti otomatis masuknya ke else lagi kan. Nanti masuk lagi ke sini 8, masuk lagi ke else, masuk lagi ke sini 7, terus sampai 1. Ketika masuk ke sini 1, maka dia akan balik langsung di sini 1. Jadi seperti itu. Nah, hasilnya kalau kita ganti di sini fun factorial, biar lebih enak, saya bikin kode di bawah, fun factorial recursive value integer. Jadi when value sama dengan 1, maka kita balikan langsung sama dengan 1. Oh, ini return ya, return when. Nah, else itu berarti value yang diterima kita, misalnya awalnya 10, dia akan dikali faktorial rekursif si value dikurangi 1. Lihat, lebih simpel, tanpa harus bikin looping, bahkan barisnya lebih singkat. Ini banyak, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini hanya 1, 2, 3. 3 baris sebenarnya ya, ini cuma kurung awal doang. Nah, hasilnya kita print faktorial rekursif 10 misalnya ya. Kita jalankan. Hasilnya sama. Ya. Ini adalah rekursif. Nah, tandanya rekursif biasanya ini ada kayak gini nih. Ada muter kayak gini ya. Ini penanda kalau ini adalah recursive call tuh, seperti ini. Jadi si IntelliJ IDEA-nya udah pintar ketika dia ngelihat ada sebuah function di dalam block function manggil function dirinya sendiri, maka dia bilang kalau ini adalah recursive call. Nah, ini adalah function recursive. Function recursive itu sebenarnya bukan fitur Kotlin sih. Harusnya di semua bahasa pemrograman kita bisa menggunakan function recursive. Terus kenapa saya bahas? Karena materi selanjutnya nanti akan depend banget sama materi ini. Jadi materi ini saya bahas dulu karena materi selanjutnya yang ada di Kotlin fitur namanya tail recursive itu akan tergantung sama fitur yang sekarang saya bahas ini, materi yang saya bahas ini. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi lebih simpel kadang kita menggunakan tail recursive, menggunakan recursive function dibandingkan menggunakan looping biasa. Next, kita akan bahas tentang materi yang cukup menarik di Kotlin yang namanya adalah tail recursive function.